Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Cika. Selamat dulu. Apa kabar hari ini, Cika? Tentu saya baik-baik saja. Saya senang mendengarnya. Saya sangat semangat loh hari ini untuk mendengarkan cerita Cika. Apa Cika sudah siap untuk menceritakan pengalaman-pengalaman Cika? Ya, siap. Saya beberapa kali mengalami kasus pembulian di sekolah, terutama di beberapa teman kelas saya sendiri. Itu pasti sangat sulit ya bagi Cika ya. Bagaimana perasaan Cika pada saat itu? Saya merasakan perasaan yang campur aduk. Kalau boleh tahu, perasaan campur aduk bagaimana yang Cika rasakan? Saya merasa sangat terisolasi dan sangat tertekan. Terkadang juga saya merasakan perasaan sedih dan marah secara bersamaan. Kira-kira sejak kapan perasaan seperti itu muncul? Saya mulai merasakan perasaan aneh itu sejak mereka bermain fisik dengan saya. Saya merasa terpukul dan sangat tertekan. Kadang-kadang saya merasakan marah dan ingin membalas dendam, tapi saya tahu itu tidak akan membantu. Jadi Cika ini merasa marah karena Cika berpikir bahwasanya Cika ini tidak berdaya untuk melawan mereka. Ya, saya menjadi terganggu dan kesulitan akan hal itu. Ya, saya bisa membayangkan hal itu sangat sulit ya. Apakah permasalahan ini mempengaruhi cara pandang Cika terhadap diri Cika sendiri? Ya, tentu. Saya merasa seperti tidak percaya diri dan tidak ada yang peduli dengan saya. Oke, sekarang Cika tenang dulu, Cika tarik nafas, boleh hembuskan. Oke. Biasanya kalau Cika merasa sedih atau merasa marah, apa yang Cika lakukan? Biasanya saya hanya menangis dan saya lampiaskan bermain game selama seharian. Jadi setelah mereka mulai bermain fisik terhadap Cika, Cika mulai nih merasakan perasaan kayak perasaan marah, perasaan sedih, perasaan tidak berdaya pada mereka yang telah melakukan hal ini gitu kepada Cika ya. Karena hal ini saya menjadi pendiam dan saya sadar akan hal itu. Hal ini juga membuat saya semakin tertekan. Mengalami hal seperti ini memang bisa membuat Cika merasa seperti itu. Namun saya berharap dan saya ingin memberitahu Cika bahwasanya Cika tidak sendiri dalam menghadapi hal ini. Banyak sekali orang yang mengalami peristiwa seperti ini juga. Dan saya di sini berusaha untuk menemani Cika. Kita bisa berjalan bersama untuk mengatasi tantangan ini. Terima kasih. Kadang saya juga punya perasaan seolah-olah memang saya yang salah. Perasaan seperti itu memang wajar sih dirasakan ya. Cika sendiri apakah pernah menceritakan permasalahan ini sebelumnya kepada orang-orang terdekat, orang tua, teman, guru gitu? Ya, saya pernah menceritakan ini kepada orang tua dan teman saya. Jadi bagaimana menurut Cika? Apa Cika punya beberapa cara agar Cika bisa merasa lebih baik atau lebih kuat? Saya pikir mendapatkan dukungan dari teman atau guru bisa membantu, walaupun kadang sulit untuk mencari dukungan itu. Oke, baik. Jadi setiap Cika yang merasa tidak baik-baik saja, Cika melampiaskannya ke game seharian penuh tanpa melakukan kegiatan lainnya. Dan Cika juga merasa mendapat dukungan dari orang-orang sekitar Cika seperti teman ataupun guru, walaupun itu sulit ya untuk didapatkannya. Saya bisa membayangkan bahwasanya itu sulit ya bagi Cika ya. Apakah ada cara lain selain mendapat dukungan agar Cika bisa mengatasi permasalahan ini? Saya pikir berbicara kepada seseorang yang mengerti dan tidak menghakimi kita sama sekali, itu seperti sekarang ini, itu sudah membantu banyak buat saya. Oke, saya senang sekali jika Cika merasa begitu. Saya di sini mencoba memahami Cika, saya paham apa yang Cika rasakan. Saya di sini untuk mendengarkan dan mendukung Cika sepenuhnya apapun yang Cika lakukan. Tapi saya tidak yakin, saya merasa seperti semua ini adalah kesalahan saya. Saya ingin mencoba untuk mengajak kita melihat dari pandangan yang lain. Bagaimana jika kita melihat ini
bukan sebagai suatu kesalahan, tapi sebagai respon yang wajar terhadap situasi yang sulit. Tapi mereka mengatakan hal-hal buruk kepada saya. Dan saya juga kesal terhadap teman-teman saya yang lain. Mereka mencoba melaporkan hal ini kepada guru. Jadi Cika ingin teman-teman Cika diam saja, gitu? Bukan begitu sih, saya merasa malu karena saya merupakan korban bully. Oke, jadi di satu sisi Cika ini merasa mendapat dukungan ya dari orang tua dan juga teman-teman Cika. Tapi Cika di sisi lain juga merasa malu karena Cika ini merupakan korban bully. Hal ini membuat Cika bingung. Saya sepenuhnya memahami bahwasanya kata-kata mereka sangat menyakitkan. Namun berdasarkan dari apa yang Cika ceritakan sebelumnya, menurut pendapat saya, bagaimana jika Cika menceritakan perasaan Cika ketika Cika merasa sedang tidak baik-baik saja, Cika ceritakan kepada orang-orang terdekat Cika seperti teman-teman Cika atau kepada orang-orang yang Cika merasa nyaman. Saya pikir saya adalah orang yang peduli terhadap teman-teman saya. Dan saya berusaha keras untuk menjadi baik dalam belajar. Itu adalah hal-hal yang positif dalam diri Cika ya. Jadi apa Cika setuju nih kalau walaupun mereka melakukan hal-hal yang buruk nih kepada Cika, tapi Cika tetap mempertahankan nilai-nilai positif dalam diri Cika? Ya, saya setuju. Oke, saya senang sekali mendengar hal itu dari Cika. Jadi mengenai rencana selanjutnya, bagaimana jika kita mencari cara untuk memperkuat nilai-nilai positif ini lebih lanjut? Saya rasa itu bisa membantu saya merasa lebih percaya diri. Oke Cika, baik. Berdasarkan apa yang Cika ceritakan dari awal tadi, Cika ini merupakan seorang korban bully ya. Korban bully dari teman-teman sekelas Cika, dan Cika ini mulai merasakan perasaan yang tidak enak itu ketika mereka mulai bermain fisik ya kepada Cika. Wah, itu memang mulai berbahaya sih, sangat berbahaya jika sudah main fisik. Jadi ketika itu Cika juga merasa bahwasannya Cika merasa marah. Cika merasa sedih, Cika merasa tidak berdaya untuk melawan mereka. Tapi lambat laun akhirnya Cika juga mendapat dukungan dari teman-teman Cika juga, dari orang tua Cika, alhamdulillahnya. Hanya saja ketika Cika merasa marah, Cika masih melampiaskan hal itu kepada game ya. Cika bermain game seharian. Kalau saya boleh memberi saran lagi, daripada bermain game seharian seperti itu, bagaimana jika Cika mencari kegiatan lain yang lebih positif, misalnya melukis jika Cika memang senang melukis gitu. Oke, mari kita lihat langkah-langkah konkret yang bisa Cika ambil untuk menguatkan rasa percaya diri Cika selanjutnya ya. Baik, sepertinya waktu berlalu begitu cepat ya. Sepertinya waktu yang kita lakukan untuk bercerita ini sudah mau habis. Jadi bisakah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di jam dan waktu yang sama? Apakah Cika keberatan? Tidak. Baik, sampai di sini dulu cerita-cerita kita ini ya. Nanti akan kita lanjutkan di jadwal selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Cika. Hati-hati di jalan. Ya. Baik. Audio Jungle.